Apa bunyinya? Hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian untuk menikahi 7 wanita berikut ini. Pertama, ummahatukum, ibu kalian. Jadi secantik apapun ibu kita, ya haram untuk kita nikahi. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah musalla Baitul Mukmin, wabil khusus para orang tua, para tokoh, para sesepuh, segenap kaum remaja yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menyambung tali silaturahim dan dalam rangka menuntut ilmu. Oleh karenanya, mari dengan penuh rasa syukur sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah,
lillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada ruh junjungan semesta alam, Sayyidi ahli dunia wal akhirah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Miftah li Babin Nikah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mahram. Mahram itu orang yang diharamkan menikah dengan kita. Pertanyaannya adalah, siapakah saja mahram kita? Artinya wanita-wanita mana saja yang menjadi mahram kita? Apakah keponakan mahram kita atau bukan? Apakah sepupu kita mahram kita atau bukan? Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah tersebut. Agar apa? Agar kita mengetahui siapa orang-orang yang bisa kita nikahi dan siapa orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Cuman karena yang mempelajarinya itu laki-laki, maka mahramnya dibahasakan sebagai perempuan ya. Kalau yang diajarkan perempuan nanti tinggal sebaliknya saja. Saya baca redaksi kitabnya. Al-muharramatu 'alat ta'bid. Wanita-wanita yang diharamkan untuk selamanya. Jadi seumur hidup perempuan-perempuan seperti ini haram dinikahi. Bukan karena akhlaknya jelek, bukan karena ada aib dan lain sebagainya, bukan. Karena memang aturan agama, perempuan seperti ini secantik apapun, sesolehah apapun, tetap tidak boleh dinikahi. Ini namanya mahram, bukan muhrim ya. Kalau di Indonesia kan bahasa yang menyebar atau istilah yang menyebar itu adalah muhrim. Nah, ini secara bahasa salah, bukan muhrim tapi mahram. Karena secara bahasa Arab muhrim itu artinya orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umroh, itu namanya muhrim. Kalau wanita-wanita yang haram dinikahi namanya mahram. Cuman yang nggak jadi masalah dah ya, kalau memang di Indonesia diistilahkannya muhrim, sampai jadi judul film itu ya. Judul film apa sih namanya? Bukan muhrim ya, ada tuh judul filmnya ya. Apa bagaimana judulnya Pak Haji? Kawin kontrak. Pak Haji mah taunya judul yang kawin kontrak Pak Haji ya. Nah, pengarang kitab ini Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, atau kita singkatnya Habib Muhammad bin Hafidh gitu aja ya. Habib Muhammad bin Hafidh.
ayahanda dari Habib Umar bin Hafid. Apa kata beliau? Al-muharramatu 'ala ta'bid. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi untuk selama-lamanya. Samani asyrota, berjumlah 18 orang. Sab'un minan nasab, 7 orang dari garis nasab. Madkuratun fi qaulihi ta'ala, yang disebutkan di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 23. Ini bisa dicek di dalam surat An-Nisa ayat 23. Apa bunyinya? Hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian untuk menikahi 7 wanita berikut ini. Pertama, ummahatukum, ibu kalian. Jadi secantik apapun ibu kita, ya haram untuk kita nikahi, ya. Wabanatukum, wanita yang kedua yang haram untuk kalian nikahi adalah anak-anak perempuan kalian. Anak perempuan sesoleha apapun haram, nggak boleh. Sudah ada aturannya, ya. Wa akhawatukum, yang ketiga, wanita yang haram kalian nikahi adalah saudara-saudara perempuan kalian, baik kakak perempuan kita atau adik perempuan kita, baik yang sekandung ataupun yang sebapak. Kalau tiri itu gimana tiri? Janda punya anak laki-laki, duda punya anak perempuan. Janda sama duda ini nikah, ini anaknya jadi tiri ya, saudara tiri ya. Nah, kalau saudara tiri halal, bukan mahram ya, halal. Saudara tiri itu menikah halal. Seperti tadi gambarannya, janda punya anak laki-laki, duda punya anak perempuan. Janda sama duda ini nikah, kemudian anaknya bisik-bisik, "Pak, sekalian lah," ya, iya, biar sewa tendanya kita patungan. Ya, 1 tenda 2 pengantin, bapak sama emaknya, anak sama anaknya. Itu saudara tiri ya. Di saudara tiri itu bukan mahram, boleh. Wa ammatukum, yang keempat, wanita yang haram kalian nikahi adalah bibi dan uwa kalian. Bahasa Arab itu 1 ammah, ya, baik adik, baik kakak perempuan ayah kita atau adik perempuan ayah kita, itu ammatun. Nah, cuman kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ammatun ini artinya bisa banyak, bisa bibi, bisa uwa. Karena orang Indonesia itu membedakan antara kakaknya bapak dan adiknya bapak. Kakaknya bapak kita sebut apa? Uwa. Adiknya bapak bibi. Kalau bahasa Jawanya apa? Bude, bule, bule gitu ya. Kalau bibi bule, kalau uwa bude. Bude itu saya pernah nanya, apa artinya bude? Oh, bude itu ibu gede. Nah, bude maksudnya uwa. Gitu ya, kalau nggak salah. Ya, jadi bahasa Indonesia ini terbagi jadi 2 ya. Jadi ammatukum kita artikan 2, haram bagi kalian, bibi kalian dan uwa kalian.
Cuman ammah ini bibi dari jalur bapak ya. Yang kelima, bibi dari jalur ibu. Wa khalatukum, haram bagi kalian bibi kalian dan uwa kalian dari jalur ibu. Ibu kita punya kakak dan punya adik. Itu bahasa Arabnya kholah. Ya, kholah. Kalau bibi uwa dari bapak namanya ammah. Kalau bibi uwa dari ibu namanya kholah. Jadi bibi-bibi itu diharamkan bagi kalian. Begitu pula uwa-uwa kalian, baik dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Wa banatul akh. Yang keenam, wanita yang diharamkan bagi kalian untuk kalian nikahi adalah anak perempuan saudara kalian. Kita punya saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki kita punya anak perempuan. Berarti anak perempuan itu siapa kita? Ponakan. Maka yang keenam ini, haram bagi kalian menikahi keponakan-keponakan kalian. Jadi keponakan itu masih mahram ya, nggak boleh. Walaupun ponakan kita cakep, masya Allah, luar biasa, tetap aja ponakan. Nggak bisa disiasati, nggak bisa diganggu gugat. Kalau ada ipar, nanti bisa disiasati ya, gampang. Kalau ponakan nggak bisa. Otoy nikah sama perempuan, ternyata adiknya si perempuan lebih cakep, masya Allah. Otoy siasati tuh. Gimana caranya biar saya dapat adiknya? Istrinya diracun. Mati. Otoy di penjara. Nah, nanti adik ipar itu bisa disiasati ya. Nah, kalau ini nih, yang ini alat takbid semua. Itu mahram untuk selama-lamanya, nggak bisa diganggu gugat. Yang terakhir, yang ketujuh, wa banatul ukhti. Dan anak perempuan dan perempuan-perempuan dan anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Kita punya saudara perempuan kita punya anak. Berarti keponakan kita. Jadi keponakan itu terbagi menjadi dua ya. Ada keponakan jalur saudara laki-laki, ada keponakan jalur saudara perempuan. Jalur saudara laki-laki namanya banatul akh. Jalur saudara perempuan namanya banatul ukht. Beda tuh. Itu kalau bahasa Arab ya. Berarti kalau diarabkan ini ada 7. Pertama apa? Ibu. Yang kedua banat, anak-anak perempuan. Yang ketiga akhwat, saudara perempuan, baik kakak ataupun adik. Yang ketujuh, yang keempat ammah, bibi uwa dari jalur bapak. Yang kelima kholah, bibi uwa dari jalur ibu. Yang keenam banatul akh, keponakan dari jalur saudara laki-laki. Yang ketujuh banatul ukh, keponakan dari jalur. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.